Alhamdulillah sehat Ustaz. Bu aja gimana Mas Eli? Masih tetap sehat. Apanya Mas? Ya kesehatannya. Sehat ya, sehat ya. Alhamdulillah. Sehat. Padahal musim hujan. Maksudnya Tetap sehat itu kan. tetap hangat walaupun hujan. Oh, iya. Tapi Pak Haji ini termasuk seorang ayah yang teladan. Suami. Suami dong. Ayah dari anak, suami dari istri. Oi. Kemarin tamasya ke mana tuh Pak Haji? Taman Lapangan Banteng. Taman Lapangan Banteng. Ya, sekarang sudah tambah Bagus ya. mantap. Banteng coklat apa hitam? Bulakan sapi lanang. Bolakan sakit lapangan banteng. Kita mau ngobrolin apa nih? Ngobrolin santai aja ya. Iya. Sehari-hari ya. Sehari-hari, Pak. Oke. Ya. Ya, dibuka yuk. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah senang sekali kami berjumpa lagi melalui video ini di Ustadz Danu Official Channel. Nah, di video ini seperti biasa kita akan berbincang-bincang lagi tentang masalah kehidupan yang berhubungan dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Tentunya saya sudah didampingi juga oleh guru kita Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hadir juga di sini, guys. Ini ada Mas Eko. Apa kabar Mas Eko? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat selalu ya. Alhamdulillah. Dan juga ada Pak Haji J. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji sehat Pak Haji ya? Alhamdulillah sehat. Termasuk Bu Haja sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kok ketawa sih Pak? Sehat. Patung kenapa Ikut nih? seneng gitu Pak. Oh iya. Kalau sehat gitu. Siap, Pak. Nah, sahabat beriman, ikuti terus video ini ya. Kita akan bincang-bincang dengan guru kita seputar masalah-masalah yang selalu kita hadapi dalam kehidupan ini. Gimana Mas Eko? Tadi ada yang mau disampaikan ya. Tadi bisik-bisik sama saya soalnya tadi Pak. Oh, gitu. Oh. Aduh, tapi yang sedih kok saya jadi. Karena mengingatkan masa lalu jadi sedih. Iya Pak Haji. Saya Kalau ingat itu. itu pasti biasanya kalau mengingat masa lalu sedih itu. Yang nggak sedih itu adalah mengingat masa depan itu nggak sedih. Padahal seharusnya lebih sedih ya. Iya, dekat mati masalahnya kalau masa depan. Sedih. Emang apa yang kamu ingat-ingat tuh? Saya gini Pak Ustadz. Masya Allah. Kenarimu mati? Enggak, Oh, enggak. itu mah sehat, bagus. Sehat, Karena bagus. suaranya gacor banget. Gacor apa gacir? Gacor ya? Gacor. Saya gini Pak Ustadz, saya ingat saya takut dulu. Dulu itu ketika saya dapat uang di luar gaji saya itu, saya takut itu uang itu subhat gitu. Subhat ya? Kok bisa nilai subhat tuh? Haram Kalau apa haram, subhat? saya takut sama saya takut kayak gitu karena kan memang ya sebagai saya seorang yang bekerja seperti itu Pak Ustadz, sering dapat apa namanya uang-uang yang di luar. Bonus, jadi uang itu kan di luar gaji itu kan bisa bonus. Semacam itu Pak Ustadz. Kalau bonus itu berarti nggak kerja, tapi dapat bonus, namanya bonus. Iya, kebanyakan tuh yang kayak gitu. Kadang-kadang juga Saya belum selesai nih. iya Pak Ustadz. Kalau nggak ikut kerja, Iya. namanya bonus. Tapi kalau dapat uang, uangnya dari mana nih? Ikut ngerjain nggak? Nah, kalau ikut ngerjain, itu nggak bonus namanya. Itu Hasil kerja. usaha. Hasil usaha dari kerja. Iya. Tapi kerja yang mana? Justru itu yang saya jadi bertanya-tanya karena dulu kami menganggapnya itu seperti wah ini rezeki yang nggak disangka-sangka. Bahkan kawan-kawan dulu juga ada yang ngomong ini rezeki anak soleh gitu. Nah ini akhir-akhir ini kok saya jadi agak merinding kalau ingat-ingat itu. Memang kalau saya ingat tuh Pak Ustadz, itu dapatnya itu gimana ya itu? Itu kan biasanya kan kalau kerjaan kan ada itu spek-speknya jelas ya, dari spek, kemudian cara kerjanya, kemudian ongkos dari pekerjanya, Upahnya itu. upah lah itu. Nah itu Lah itu kok bisa dapat
Sisanya itu gimana itu kok bisa dapat sisanya itu kan kita gimana? ngolah itu Pak Ustadz. Ya dapatnya gimana, diolah itu gimana nih? Kan ada spek. Speknya dinaikin apa diturunin? Markup atau Kadang-kadang itu kan diturun naikin kadang-kadang. Diturun naikin. Aduh. Nggak apa-apa. Yang diturunin itu yang speknya dengan nilai besar. Yang dinaikin yang spek dengan nilai yang kecil. kebalik ya? Kok Pak Ustadz kira-kira udah kayak gitu kira-kira? Lah kan itu kan biasa yang seperti itu. Oh itu boleh itu Pak Ustadz seperti itu? Enggak usah biasa, saya itu sudah biasa mikir seperti itu gitu. Saya emang nggak ada pikiran seperti itu. Cuma memang kalau spek itu kan seperti itu. Spek itu apa ya? Barang, kualitas dan Iya, sebagainya. betul. Mutu dan kualitas. Nah, itu kan dihitung itu. Barang itu berapa jumlahnya. Kalau umpamanya barang speknya bagus, Iya. nilainya besar, banyak dinaikin. Tapi yang barang yang nilainya ini nggak terlalu, kemudian anunya kecil diturunin. Jadi ada yang dinaik dan diturunin. Betul. Kalau bisa dimasukin ke masalah tambah kurang kalau itu diketahui. Ya betul. Kalau tidak diketahui ya nggak usah ngomong kan begitu maksudnya. Nah itu Yang mana nih? Yang diketahui atau ya? Yang diketahui boleh, yang diketahui boleh. Nah, nilai dari itu nanti dibagi berapa persen. Nah. Gitu maksudnya. gitu sih Pak Ustadz. Kayaknya ya. Kadang-kadang tahu sama tahu itu Pak Ustadz. Oh. Hah? Tahu sama tahu atau Karena kan itu seperti sama-sama menghitung bareng? iya kayak ada tim gitu, ada Jamaah tim ya? dari yang itu kan gitu Pak. Gimana itu? Tim dari MK-nya, konsultannya kan begitu. Terus nanti uang itu ke kamu aja, tim kamu atau naik itu ke atasan kamu? Jangan jawab, bukan jangan. Biasanya itu apa namanya? Ada yang ngatur biasanya Pak. Ada yang ngatur. Iya Pak. Bawahan apa atasan yang ngatur? Biasanya sih suruhan itu. Suruhan itu bawah apa atasan? Ya itu Pak. Saya nggak mau bicara ini. Aduh, kalau ini kok jadi gue, saya jadi deg-degan nih Pak. Bawahan apa? Agak motor ini. Bawahan apa atasan? 1 apa 2? Dua sih. 2. Lah, kalau enggak itu kan kita gimana gitu ya. Kalau yang nyuruh itu yang nomor 1 ngelunjak namanya. Nggak berani. Ya itu. Kerjanya kan bagus itu. Gimana ya? Jadi mikir sekarang. Ya makanya di situ kan padahal orang-orang itu ya kadang-kadang sholat, kadang-kadang ya rajin, kan seperti itu sholatnya. Berjamaah, rajin. Kalau azan langsung ambil sholatnya, nyuruh-nyuruh temennya, kan begitu ya. Kalau saya ingat-ingat itu waktu kita itu sholatnya rajin banget waktu itu tuh Pak Ustadz. Kamu dan teman-teman atau teman-teman kamu? Iya, insya Allah seperti itu. Kamu dan teman-teman kamu itu? Betul Pak Ustadz. Itu proyek yang dirapatin berikutnya itu disolatin juga. Iya. Biar apa? Biar berhasil. Iya. Biar berhasil gitu ya. Iya. Proyek di dalam proyek gitu ya. Apa namanya? Cerita di dalam cerita gitu kan gitu ya kalau di cerita. Pak Haji. Oh Pak Haji nggak ikut ya? Jadi saya sendiri nih. Loh, kok nanya malah jadi terdakwa, Pin. Nah itu saya takut Pak Haji, saya takut ini. Benar ini. Saya gimana Pak Ustadz? Ya memang seperti itu di negara kita atau negara lain begitu itu lazim menurut mereka. Tetapi haram di hadapan Allah. Makanya kenapa dulu saya nggak mau kerja di situ karena saya tahu persis tempat nyuri itu, tahu tempat-tempatnya, cara nyuri itu sudah tahu dulu gitu. Jadi kalau saya dibiarkan di tempat itu habis saya nanti gitu. Tapi dulu saya jujur aja waktu saya kerja saya memang nggak dapat bonus. Insya Allah saya masih ingat. Saya nggak dapat bonus. Jadi saya kerja dari hasil kerja saya sendiri.
Tapi saya tahu persis, sehingga saya nggak mau lagi kerja di situ. Karena itu memang hal yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala, atau rezekinya ada rezeki yang haram seperti itu. Karena apa? Jadi kayak tadi spek diturunkan, spek dinaikkan. Ya memang kelihatan kalau ngomong ini ada yang diturunkan, dinaikkan, tapi nggak ngomong spek mana yang diturunkan, mana yang dinaikkan. Nah kalau saya sudah hafal yang diturunkan biasanya spek yang nilainya rendah dan jumlahnya nggak banyak. Iya. Nah spek yang dinaikkan spek yang ininya tinggi, nilainya besar, seperti itu. Nah, itu dinaikkan, itu ngangkat semuanya nanti. Seperti itu. Itu kalau dapat bonus seperti itu gimana Pak Ustadz? Itu Ya itu abu-abu, kalau bonus kalau dia nggak ngerjain ya sebenarnya abu-abu aja. tapi kan kebanyakan ikut ngerjain Ya, iya. Iya sih. Iya memang itu yang sekarang itu lazim, yang begitu itu lazim ya. Jadi seperti kayak orang sholat, orang kalau udah sholat itu terus merasa dirinya itu besok masuk surga. Loh, orang hidup sebagai seorang muslim itu tidak dilihat dari sholatnya saja. Walaupun dalam hadis ceritakan pada saat nanti di yaumul qiyamah Allah melihat sholatnya. Kalau sholatnya dia baik, semua apa yang dikerjakan itu baik. Memang. Tapi orang itu tidak bisa menceritakan sholat yang mana yang baik dan semua perbuatan apa yang baik. Sebenarnya itu adalah sholat itu pengunci. Jadi kalau dia memang sholat ya semua perbuatannya Baik. dia harus baik. Harusnya gitu. Bukan sholatnya ditonjolkan kemudian perbuatannya semaunya sendiri. Bukan seperti itu ya, tetap aja nilainya tidak baik. Walaupun dia berjamaah umpamanya, walaupun dia macam-macam, tapi kalau dia caranya tidak baik ya nggak bisa. Nah itu seperti yang sering kita dengarkan, itulah korupsi, seperti itu, dan itu haram, dan itu jangan bagi kita yang muslim. Karena apa? Hal seperti itu yang nanti akan semakin menyesatkan di titik mana? Umpamanya anak istri nanti dikasih rezeki yang seperti itu. Itu kan nanti ngalir harta-harta yang haram. Yang nanti ngalir harta-harta yang haram termasuk sholatnya, doanya itu memang agak sulit dikabulkan. Seperti itu. Jadi prosesnya itu seperti itu. Di luar berperilaku yang tidak baik untuk mendukung tidak terkabulnya doa yang diinginkan dan baik sebenarnya untuk dia waktu itu. Nah itu memang jarang sekali orang paham karena relatif orang itu yang dicari itu biasanya nafsu. Hampir semua orang itu rata-rata itu nafsu. Jadi walaupun ada pendakwa bilang, mohon maaf ya, kamu yang cari itu dunianya. Dunia itu kadang-kadang dia sendiri ngomong dunia itu nggak ngerti. Dunia itu apa maksudnya? Dunia itu kerja. Kerja yang niatnya bukan karena Allah Ta'ala, lah itu dunia. Padahal dunia itu bisa menjadi akhirat. Kalau dia kerjanya diawali dengan bismillah dan ditekankan dengan karena Allah. Selesai, alhamdulillah. Mau pulang, bismillah, sampai rumah, alhamdulillah. Ketemu dengan istri, ya alhamdulillah ketemu. Kalau istrinya itu nakal, ya dinasihatin. Kalau baik, ya dinasehatin bagaimana untuk ketemu sama anak, ya kan seperti itu sehari-hari itu. Nah itu adalah pekerjaan dunia tapi hasilnya nanti akhirat. Nah kalau umpamanya seseorang, umpamanya kamu dulu, umpamanya kamu udah hitung-hitungan, kamu turun naik, kamu ambil ongkos ini, kamu bengkain ongkosnya, kemudian kamu memang anggaran biayanya, RAB-nya itu kamu naikin, itu biasanya 1 minggu. Berapa sih biasanya? 1 minggu apa 1 bulan biasanya? 1 bulan ya. 1 bulan itu kamu naikin yang ongkos ini, nggak taunya nanti di lapangan enggak, kan gitu. Nah ya itu ya hal-hal yang memang tidak boleh dikerjakan sebenarnya. Nah itu haram langsung. Itu haram karena uangnya dibagi-bagi, termasuk nanti orang-orang di atas kamu itu ikut menikmati. Ya sama. Ya sama, makanya orang-orang itu punya gerbong masing-masing. Mereka itu punya gerbong masing-masing yang
tiap kali dia itu mau jadi ini, gerbong itu dia pilih untuk menjadi loko di titik itu, lokomotif di proyek itu, sehingga dia punya gerbong lagi. Semakin dia banyak gerbong, semakin dia banyak punya lokomotifnya, lokonya, kepalanya, semakin uang yang masuk ke dia itu banyak. Nah, yang di situ itu banyak sekali kasus-kasus itu terjadi, banyak, dan itulah yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Jadi dia nanti di dunia sama, dia akan itu kan menghalalkan uang yang haram sebenarnya. Walaupun dia sholat, jangan berarti jangan kira terus kalau dia sholat terus uang yang haram itu jadi halal gitu, nggak bisa. Dia makan uang haram itu sekali atau dia makan uang haram itu puluhan tahun. Dia sholatnya sehari berapa kali? 5 kali. 5 kali memang dia tahu kalau apa yang dikerjakan dari sholat itu bisa menutup yang dia kerjakan di luar sholat, yaitu memakan makanan yang haram itu bisa menghapuskan dosa itu. Saya yakin tidak. Walaupun jawabannya wallahu a'lam, tapi saya yakin tidak. Karena orang itu nggak akan mohon ampun. Saya yakin. Emang kamu dulu mohon ampun setiap saat. Ini saya makan ini, ya Allah ampuni dosa saya, ampuni ya Allah, ampuni. Terus kemudian baru besok lagi dapat lagi, ampuni ya Allah, aku dapat dari ini. Tapi ini enak kayaknya, ini 40 juta ya Allah, saya harus makan. Tapi kan dimakan 40 juta itu. Nah, kalau ditanyain 40 juta itu jadi apa? Kan akhirnya jadi di tubuh, jadi di istri, jadi di anak. Seperti itu. Nah, ini hal-hal seperti ini memang banyak sekali terjadi di lingkungan kita. Di lingkungan kerja itu banyak sekali. Banyak sekali. Nah, ini yang harus dihindari, belajar dihindari. Walaupun secara overall pekerjaan itu tidak menimbulkan kerugian misalnya gitu Mas, itu tetap kerugian itu kan di mata siapa? Takaran rugi tidak rugi itu kan sebenarnya hanya catatan aja yang dilaporin aja. Pada masalah cara memperolehnya itu Pak. Iya, cara memperoleh. Walaupun beberapa pihak itu oke gitu kira-kira gitu. Lah oke, diokein itu apa? Yang diokein itu kan pekerjaan tidak baik. Itu yang diokein kan pekerjaan tidak baik itu sebenarnya. Saya nyuruh kamu kerja, nilainya berapa? 1 juta namanya, ya. Iya. Terus kerjaan itu bisa selesai dan sekian waktu dengan uang umpamanya itu umpamanya pekerjaan 1 juta. Kamu pada saat mengerjakan itu kamu hitung-hitung itu masih ada efisiensi. Kasarannya 200 ribu umpamanya. Dan efisiensi itu nggak dari mana-mana, kamu ambil efisiensi beneran tuh. Iya, bener efisiensi. Nah, kamu lapor ke saya karena saya punya uang. Ini Ustadz, ini ada efisiensi dari pekerjaan ini sekitar 200 ribu nih. Beneran? Oke, sampai selesai. Oke, nanti kita lihat. Bener? Setelah selesai itu kelihatan memang ada uang lebih sekitar 200 ribu. Nah, itu kamu bilang ke saya. Uang ini saya kembalikan pada Ustadz. Bukan, kamu ngomongnya bukan gini, uang ini mau saya apakan. Bukan, salah itu. Yang benar adalah uang ini saya kembalikan, Ustaz. Bukan uang ini saya apakan. Mau dikemanakan uang? Lah, itu uangnya siapa? Walaupun dalam perjanjian awal secara tertulis nggak ada kata. Nggak ada memang. Memang nggak ada. Karena kamu sudah untung 10% dari 800 itu. Gitu. Ya, dari 800 lah ya. Itu untung jelas. Iya. Untung sudah kamu perkirakan untung sudah. Tapi masih ada sisa 200. Maunya yang 200 kan jadi ikut untung juga sebenarnya. Iya, nah, itu manusia begitu itu. Sehari-hari manusia hampir 100% seperti itu. Hampir 100%. Itu keliru Pak Ustadz? Ya keliru tetepan.
supaya itu jadi itu supaya nggak keliru? Ya ini bilang, ini ada sisa 200.000. Pak Ustadz, ini saya kasih ke Pak Ustadz. Itu benar, titik. Wah itu. Walaupun Pak Ustadz udah ACC 1 juta ya. Iya, tapi kan pintar. Nah dari ini dikembalikan, itu akadnya sudah sah. Baru saya ngasih, ini 50.000 buat kamu. Wah. Nah itu kan beda. Ini sudah kamu cukup untung kemudian dapat 50.000. Sudah. Nah itulah namanya bonus. Padahal yang tadinya direncanakan 200 kan kira-kira. Nah, maunya seperti itu. Nah, tinggal milih sekarang. Oh, aduh. Walaupun Ustadz nggak tahu. Walaupun nggak tahu, tapi karena kejujuran ya begitu. Kalau jujur kan begitu. Karena nggak tahu, mumpung nggak tahu nih. Wah, tapi kalau kerjaan mana yang begitu ya? Ada sisa malah buru-buru. Nah, jangan sisa malah sengaja dibuat rugi sekalian nih. Dibuat kerjaan agar uang itu keluar kan gitu. Betul. Dibuat kerjaan agar uang itu keluar. Kalau umpamanya kamu mengerjakan keuangan saya, mengerjakan pekerjaan saya, padahal saya itu taunya kamu. Kemudian sebenarnya kan itu ada proses jumlah uang yang kamu pakai ini itu kan gitu nih. Terus kamu mempekerjakan Eko, saya nggak tahu. Subkon anggap. Iya, nggak subkon. Kalau subkon itu kan sudah menjadi suatu kerjaan. Oh, iya. Kamu Eko suruh mengerjakan pekerjaanmu kesananya. Oh, gitu. Akhirnya kan kamu menggaji Eko. Betul. Tapi gajinya Eko nggak kamu ngomongin ke saya. Iya. Yang kamu ngomongin ada gajimu. Iya. Nah, itu juga nggak boleh. Karena nggak ada akad dari situ. Jadi segala sesuatu yang punya uang harus tahu semuanya ya. Iya. Karena memang betul-betul lah kan yang punya saya. Kalau saya nggak tahu terus mau apa? Iya. Kan bisa aja dikerjain beneran saya sama Tung. Iya. Karena saya itu percaya, akhirnya Tung kan ya semaunya sendiri bisa aja. Entah dia ndelewer, umpamanya kamu ndelewer kemana, kamu ini kemana, itu kan kamunya yang ndelewer. Akhirnya uang saya itu ndelewer kemana-mana. Tapi saya kan tetap nggak tahu uang saya itu kemana juga nggak tahu. Itu kayaknya agak sulit kalau mau dijalanin kan ya Pak Ustadz, karena kan kita nggak sendiri sekarang. Ya. Saya, ya kita, kami kan gitu. Iya. Kan nggak sendiri. Iya memang. Makanya di situ yang harus disadari. Dan itu sangat sulit karena itu urusannya perut. Masya Allah. Urusannya perut. Nah, disitulah yang harus disadari bahwa hati-hati kita mengerjakan sesuatu kalau memang dunia itu akan menjadi akhirat, akan menjadi pahala. Solusinya gimana tuh Ustaz? Nah, kalau solusinya udah dimakan ya besok dikembalikan uangnya. Sebesar ya kira-kira sebesar apa yang sudah kamu ambil, itu salah satunya. Kalau itu dikembalikan ke kantor, maunya nggak bisa kantor seperti itu. Dimakan yang lain pasti. Makan mau makan. Iya. Nggak apa-apa sih kalau mau dimakan yang lain, tapi kewajibannya udah gugur. Iya, kalau saya karena itu momennya uang awalnya uang negara, kasih aja ke yatim piatu udah. Oh. Kan gitu ya. Iya. Karena kadang-kadang juga setahu saya yatim piatu itu juga nggak terlalu diurus sama kali ya, paling yatim piatu dipanggil sama institusi suruh doain biar dapat proyek, habis itu dibayarin, selesai. Nah itu namanya jual beli doa, bukan ngasih ke anak yatimnya, itu jual beli doa. Dan itu sangat banyak sekarang itu seperti itu. Nah, saya juga dulu ya begitu juga Pak Ustadz. Lah itu jadi gimana ya? Ya emang salah itulah. Jadi gimana? Ya? Menggampangkan cara Allah yang sebenarnya baik menjadi tidak baik. Itu kan cara itu kan dari segi uang ya Ustaz. Saya ikut sedikit curol ya Pak Tung, ikut curcol saya tergelitik sekali nih. Dulu saya sempat jadi kepala kendaraan Ustaz. Jadi kepala kendaraan, saya punya banyak supir yang oleh perusahaan, oleh direktur untuk seperti biasa diefisiensikan karena terlalu banyak pengeluaran yang
efisiensi itu dari situ, tapi uangnya juga dari situ. Itu efisiensi boleh. Tapi kalau uang dari saya ngerjain kamu, direksimu ngomong di efisiensi, uangnya dari saya, itu nyuri namanya. Ada yang dirugikan. Ya. Ada yang dirugikan. Bedanya di situ. Iya. Tapi kalau kayak Eko, uangnya dari direksi, dari jajaran perusahaannya, dari direksi itu minta di efisiensi, betul sudah. Tidak ada salah itu efisiensi. Kalau itu. uang efisiensinya nggak balik ke kantor. Nah, itu yang salah. Nah, Ya, kasusnya sama. gitu. Terus silahkan lanjut. Ya, Mas Eko. Ya, kalau kasus saya itu, jadi ketika saya pegang itu, saya lihat banyak kebocoran, Ustaz. Maksudnya banyak kebocoran itu, misal karena kita kepala kendaraan, jadi yang diurusin kendaraan. Setiap hari harus ada bon bensin, tol, seperti begitu. Nah, nanti ada dua nih, Ustaz, ada pertanyaannya. Yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, masalah uangnya. Jadi, banyak yang dilaporkan. Misalnya, habisnya ke Jakarta itu harusnya cuman jaraknya 75 kilo kali 2, 150 pulang pergi. Tapi dilaporkan itu sampai 600 kilo, Ustaz. 600 kilo. Jadi kalau saya hitung, waktu pertama saya duduk, wah ini sampai ke Jogja ini. Jogja cuma 500, ini 600 kilo. Nah itu saya efisiensikan. Tapi begitu diefisiensikan, mereka bekerja di pintar, Ustaz. Karena orang lapangan, jadi ketika saya efisiensikan ini, saya bikin 110 misalnya, 1 liter untuk 10 kilo. Jadi kalau untuk 150 kilo ya cukup sekian liter. Masih bisa pinter dia. Terus karena seperti itu, saya akhirnya bikin aturan. Saya bikin aturan yaitu setiap kendaraan yang mengisi, saya yang ngisi. Jadi semua saya yang ngisi. Tapi pinternya dia, Ustaz, itu kilometernya jadi besar, sehingga saya jadi ngisinya itu banyak juga. Jadi saya dikibulin. Jadi harusnya jaraknya ke Jakarta itu cuma 150, kita tetap cek aja kilometernya gitu. Tetap aja segitu. Jadi saya jadi kebingungan, waduh ini gimana ini? Torok istilahnya. Iya, karena Torok uang. Akhirnya saya cari tahu, ternyata itu ada kilometernya yang dipasang dinamo. Oh, ya. Putaran cepat. Sehingga mobilnya tidak jalan, tapi begitu dinamo lari dia. Akhirnya saya harus ngisi bensin sesuai dengan itu, karena bensin yang ada di dalam tangki itu dikeluarin, diselang, terus dijual. Iya. Sama tetap dapat uang dia. Tetap dia pura-puranya pakai uang saya dulu, Pak. Iya. Acaranya kan gitu ya. Seperti begitu. Nah, yang dua yang saya tanyakan, Ustaz. Yang pertama, itu kan supir itu juga berusaha dia. Tetap nyolongkah dia? Itu yang pertanyaan pertama, Ustaz. Yang kedua, saya sebagai pemangku kebijakan pada saat itu saya bilang 110. Padahal sesungguhnya mungkin sekitar 113, Ustaz. 1 liter untuk 13 kiloan. Apakah saya juga salah, Ustaz? Karena ini kan perusahaan tahunya saya yang dikasih tanggung jawab untuk mengoreksi itu. Tapi saya bilang sama drivernya, yang penting kamu tidak nyolok mata saya, monggo. Jadi kalau 113 kamu bikin 110, saya masih oke lah. Gitu. Tapi sesungguhnya saya sudah bikin untuk perusahaan itu rugi di setiap 3 kilo lah. 3 kilo. Oke. Nah, Ya. jadi itu dua itu pertanyaan. Yang pertama mungkin saya nebak yang pertama betul itu dia ada pekerjaan, Ada ikhtiar. ada ikhtiar. Drivernya itu ya. Drivernya ada ikhtiar, Kreatif apakah itu. dia selangkah atau dia jual lagi kah gitu. Apakah itu termasuk berbisnis dia atau bagaimana itu, Ustaz? Kalau umpamanya si drivernya itu bensinnya dijual, uangnya dikasih sama istrinya direksinya. Sama dikasih sama istrinya dia sendiri, kira-kira yang benar yang mana? Yang direksi. Ya agak benar dikit walaupun benar salah dikit, ya. ya. Tapi itu nggak mungkin. Sebenarnya itu pinternya si sopir inilah, sopir-sopir pinter ya istilahnya.
itu tetap tidak boleh. Itu tetap tidak boleh. Nah, harta seperti itu tetap tidak halal. Jadi untuk beliau-beliau yang senang seperti itu, ya besoknya ya rata-rata orang-orang seperti itu memang nggak berkah, sehingga ada aja masalah nanti di keluarganya, dengan istri, dengan anak. Seperti itu ada masalah terus-menerus yang selalu menggelayuti di kehidupan dia. Itu terus-menerus seperti itu. Karena dia hanya berpikir dia dapat uang, dia dapat tambahan. Mikirnya hanya itu. Dia tidak memikir secara agama. Apalagi kalau dia Islam tapi tidak sholat. Oh, saya nggak ngerti itu. Wong yang sholat aja pengen untung seperti itu, apalagi yang tidak sholat, ya saya nggak ngerti kalau itu ya. Intinya tetap itu tidak halal. Itu tidak halal, tidak boleh. Apapun bentuknya itu tidak boleh. Nah, kalau untuk kamu sendiri, kamu set bahwa di uang itu 1 liter itu untuk 10 kilo dengan catatan sekian, yang seharusnya umpamanya 13, ya kamu nggak bisa dikatakan salah karena kamu mencoba menghitung itu secara empiris, coba-coba yang dengan kondisi seperti itu nanti ada sesuatu dari bentukan yang coba-coba tersebut. Kalau kamu nggak mendapatkan apa-apa dari sopir, kamu nggak salah. Walaupun itu dari kantor, emang kamu nggak salah, itu kebijakanmu. Dan kebijakan itu bukan kamu turunkan pada sopir, enggak juga. Memang untuk kantor, bukan untuk sopir, kan beda. Betul, betul. Kecuali kalau sopir itu ngasih amplop ke kamu, lah itu kamu salah. Ya. Gitu, akhirnya amplop itu yang menjadikan kamu seneng. Wah, coba tak kasih lagi sekian itu untuk 8 kilo mamanya. Karena amplopnya lebih tebal lagi gitu. Nah itu ya salah karena kamu udah ngerti sebenarnya itu. Perhitungan seperti itu ngerti. Dan itulah yang memang tidak boleh. Itu istilahnya timbangannya itu diganjal istilahnya. Kalau dalam jual beli itu timbangannya itu diganjal. Itu tidak boleh sama seperti itu kan timbangan juga. Kalau kamu itu lihat ini sekian itu untuk 10 kilo, 1 liter itu untuk 10 kilo, tidak ada persoalan karena memang kamu mencoba untuk menghitung secara empiris saja, coba-coba aja. Kalau itu masih, loh kok masih kayak begini ya kami memang nggak tahu, kamu nggak tahunya emang dikadalin sama para sopir, emang nggak tahu. Nah setelah tahu kan, nah di situ kan kebijakanmu apa? Siapa yang seperti itu? Nah, tinggal dikeluarkan aja dari pekerjaan atau ditanyain, kamu mau bekerja normal atau dikeluarkan? Kasih dia kesempatan lagi. Kalau dia ngomong jangan dikeluarkan Pak, jangan ulangi lagi, iya cukup berhenti. Berarti kamu nolong dia dan keluarganya untuk berbuat baik. Tapi kalau kamu keluarkan bisa aja. Akhirnya kan dia nyumpah serapain kamu. Padahal dia dari pekerjaan dia yang salah. Ya begitulah manusia. Kan begitu. Kejadian itu, saya sudah diancam segala. Karena kan kalau pertama kan harus ada warning 1, 2, 3. Ada 1, 2 aja. Pas di 3 itu diancam saya. Lihatin aja. Masih hidup nggak kamu tahun depan? Nggak tahunya beberapa tahun hidup terus ya. Iya, alhamdulillah. Nanti WA aja orangnya. Padahal dia membela yang salah ya, membela dari kegiatan yang salah dia lakukan gitu kan. Bisa aja sebenarnya orangnya nyantet mainnya. Nah, kan gitu aja sebenarnya. Ngeri itu. Nyantet dukunnya juga bingung. Kenapa kamu nggak mati-mati tak santet? Emang kamu bayar berapa sama dukunnya? 500.000. Nggak bisa kalau 500.000 gitu. Seperti itu. Tapi itu memang tidak boleh dilakukan yang nyuri-nyuri dan itu memang banyak. Jadi karakter teman-teman driver itu memang banyak yang aneh-aneh kecuali mobilnya memang dipakai dia sendiri. Kalau memang bosnya nggak ikut duduk, mesti aneh-aneh. Banyak sih Ustaz itu ada bannya harusnya kuat 1 tahun, 6 bulan laporan.
kelihatan sih gundul, ternyata diganti. Ya, pinjem, Ya. sewa. Ya. Oh, siapa? Jadi Sewa nanti diganti. Iya. Jadi Nanti ban lama yang dikasihin. Iya. Itu di apa namanya? Di proyek-proyek juga ya seperti itu ada. Ya iya kan gitu. Nah itu, waduh. Jadi gimana ya? Jadi sebenarnya kalau kerja itu Jujur aja gitu. iya jujur aja, karena ada malaikat rokib, ada malaikat atid, kan harus paham. Salah satu unsur iman kepada hari kiamat itu apa sih? Kan itu harus paham itu ya. Bukan iman itu hanya mengimani ada hari kiamat besok, hari pembalasan besok. Dia hanya mengimani, tahu aja. Sebenarnya namanya iman itu kan nggak seperti itu. Iman itu tahu besok hari pembalasan itu berarti yang jelek juga akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Nah caranya bagaimana? Caranya ya di dunia ini harus berbuat baik. Di luar kita sholat, di luar kita baca Quran, di luar kita itu puasa, di luar ya harus berbuat baik. Berbuat baik itu lebih baik lagi adalah dengan tidak ujub, tidak riya. Nah seperti itu berbuat baik. Nah itu yang harus kita kontrol sehari-hari. Bukan karena kita sering umrah, oh bukan. Bukan karena kita sering haji, bukan juga. Tapi adalah kerjakan semuanya karena Allah. Sehingga pada saat dia sering umrah pun, dia nggak ada ujub, nggak ada riya. Pada saat dia sering haji, nggak ada ujub, nggak ada riya. Kan gitu. Pada saat dia itu berkata baik, memberikan sesuatu yang baik. Kata-kata dia, doa-doa dia, itu bisa alhamdulillah atas izin Allah itu bisa membantu menyelesaikan persoalan orang lain, persoalan orang-orang itu. Dia biasa aja, nggak ada ujub, nggak ada riya. Nah itu yang tahu itu para malaikat itu. Dan itu menjadi nilai di hadapan Allah Ta'ala. Nah kalau umpamanya di proyek, kamu itu kan urusannya proyek aja umpamanya. Lah di proyek itu isinya itu cuma mau nyuri, mau efisiensi, enggak, saya bilang nyuri kayaknya enggak etis kayaknya. Yang etis itu efisiensi, yang diefisiensikan itu uangnya siapa, kan gitu. Ya kalau yang diefisiensikan itu uangnya orang lain ya itu namanya nyuri. Apapun bentuk kalimatnya. Nggak dipulangin ya. Karena nggak dipulangin ya, mulangin ngapain kan gelo juga kan mulangin. Nggak tahu kan dia soalnya. Nah, iya. Siapa? Yang punya uang nggak tahu. Kan yang punya uang nggak tahu. Tapi kitanya udah niat nggak baik sih. Bukan yang punya uang nggak tahu, persoalannya itu adalah kalau itu personal memang nggak tahu. Iya. Kalau itu negara, emang negara nggak ngurus. Nah, negara itu kan ada juga yang ngurusin. Apa namanya, Pimpro lah kasarannya ya. Nah, nggak taunya Pimpronya juga titip. Nah, ya sama aja. Titip ya. 20% saya. Nanti dari termin awal DP saya dikasih ya 20%. Oh, gitu aja. Jadi ngambil jamaah. Apa? Jadi nggak cuma sholat yang jamaah, ngambilnya juga jamaah. Nyuri ya jamaah ya sama. Tadi saya teringat Ustadz bilang kalau kerja ya berbuat baik. Nah ini karena saya sekarang waktu lebih banyak bermuhasabah nih Ustadz nih, karena rutinitasnya sudah Habis. Bahasa kerennya Pensiun. Bahasa keren. Bahasa milenial ya pensiun. Iya. Jadi muhasabah ke belakang gitu, apa yang telah saya kerjakan, apakah harta yang berupa materi ini masuk ke haramkah, subhatkah, atau halalkah. Nah, tadi Ustadz bilang berbuat baiklah. Nah, ada dulu saya mempunyai tugas gitu kan, tim, ya. Orang-orang ini berbuat baik sesama. Ada orang mau nanya ke Ustadz, ayo silakan nanya, gitu kan. Ada orang mau minta didatengin Ustadz, mana alamatnya, nanti didatengin, gitu kan. Itu kan berbuat baik Ustadz. Tapi di sisi lain dia itu menarik
mengambil manfaat. mengambil manfaat. Tapinya ustadznya nggak tahu. Ustadznya nggak tahu. Mungkin ustadz berpikir ini adalah bagian dari pekerjaan, karena itu adalah suatu acara gitu kan. Nah, di sisi lain tim ini mendapatkan keuntungan ini gitu loh, yang tak terhingga gitu. Ada orangnya, Pak? Mana orangnya? Itu punya Ustadz Abe itu. Iya, benar-benar. Suatu ketika Allah tunjukkan rahasia itu yang mana Ustadz itu nggak tahu. Gitu kan. Nah, yang saya nggak membahas Ustadz ini gimana tindakannya, tapi yang saya tanyakan, apakah tim ini salah nggak di mata Allah? Kemudian solusinya gimana Ustadz? Seperti itu Ustadz. Iya, sebenarnya sama. Jadi suatu proyek itu dikerjakan di dalam proyek, yaitu seperti itu. Betul, ya. Jadi proyek orang tertentu dikerjakan di proyek inti. Kan sebenarnya itu aja. Nah, pada saat proyek itu dikerjakan, kemudian dari situ ada uang dari jalur lain yang masuk, ya. Karena namanya itu proyek dari proyek inti, sebenarnya semuanya selesai baik. Tapi karena dari proyek inti ini ada diajukannya materi, uji materi, dan bisa dikerjakan dan harus dikerjakan, dari proyek inti ini sudah memberikan imbalan jasa dari semuanya. Kan gitu. Nah, dari yang mau diproyekkan dari proyek inti, ada orang lain yang sebenarnya masuk di proyek itu. Nah, karena kalau orang itu ingin masuk di proyek itu, tim yang ini sudah tahu. Kalau masuk di ustadz tersebut itu susah, dia mencoba menarif. Tetapi di luar ustadznya tahu, karena ustadznya mikirnya ya hanya itu. Walaupun ustadznya tahu pun akan diam. Karena itu beliau aja. Nah, kalau memang itu harta itu dia dapat dari titik itu tetap itu ada yang abu-abu di titik. Proyek di dalam proyek itu ada yang abu-abu. Kalau dampak masing-masing tergantung Allah aja. Dampak biasanya macam-macam. Bisa aja dia punya anak, kalau anaknya udah gede-gede, ya besok punya cucu, cucunya akan mamanya kemasukan jin dari segala arah yang dia sendiri bingung. Sehingga pada saat dia ngobatin ke dokter, semua harta yang dia ambil dari itu dulu habis saja, malah tekor gitu. Bisa aja macam-macam kalau yang begitu-begitu. Bisa, ini bisa ya. Atau yang bagaimana, macam-macam. Dan itu harta itu yang keluar pasti harta. Nah, harta ini menandakan bahwa dia dulu mencari hartanya ada yang salah gitu loh. Dari sisi Allah seperti itu. Jadi mengingatkan aja, kok harta saya kok selalu harta saya yang selalu terkuras ya. Nah, harusnya dia berpikir. Nah, kalau sudah berpikir, dia tentukan, oh saya pernah ambil uang sekian ini, dan betul saya nggak ngomong sama ini, harusnya itu dibagi masuk sini. Nah, itu baru dia bisa itu clear istilahnya. Berarti solusinya dia harus mohon ampun. Enggak cuma mohon ampun. Minta maaf kepada ustadz tersebut? Ya bisa. Enggak cuma itu aja sebenarnya. Apalagi itu? Bahkan ada harta yang dia makan. Oh, berarti harus hartanya dikeluarkan? Iya. Sebanyak yang pernah dulu dia terima? Iya. Kalau lupa gimana? Lah kalau lupa ya tapi itu yang nyata nggak akan pernah lupa. Iya. Kira-kira gitu, Pak Haji. Iya, kalau lupa ya itu kira-kira rahasia dia sama para malaikat nanti di akhirat. Kan nggak mungkin malaikat jumlahnya berapa ya? Ya nggak bisa. Dan itu juga kalau sudah terlambat sekian tahun, puluh tahun umpamanya, dia mau ngeluarin uang lagi kan malas sudah. Udah
Males sebenarnya. Kalau punya uang kan gitu Pak. Lah iya, wong punya uang aja males. Apalagi lagi pas nggak punya uang. Kan sama seperti istrinya Pak Haji saya culik. Jangan, Ustaz. Bisa. Biarin Silakan. Ini kata yang keluar itu harusnya jangan Ustadz atau monggo Ustadz, saya nggak tahu. Terus Dihidupin aja deh Ustadz. Culik. Saya nyulik. Culik. Terus Saya nyulik, saya taruh di rumah. di rumah. Betul. Di rumah makan apa rumah Ustadz nih? Rumah saya nih, bukan rumah makan. Di rumah nih. Terus saya bilang sama Pak Haji, Haji, saya nyulik istrinya minta maaf ya gitu. Oh, Selesai itu. Enggak dong. Nah, harusnya dipulangin. iya, karena nggak taunya yang nyulik juga begah. Ulangin harus utuh. Harus utuh. Enggak tahu mulangin tambah gede badannya. Boleh malah itu. Seperti Makan itu. Jadi kalau kita mau hitung-hitungan itu ya seperti itu. Harus ada yang dikembalikan gitu. Jadi nggak cukup dengan mohon ampun, harus dikembalikan. Kalau yang di kasusnya Pak Jiji itu kalau misalnya yang ditarik itu ikhlas gimana Ustaz? Loh, persoalannya kan dia nggak sendiri. Satu titik. Yang harus ketemu itu dia bertemu dengan orang itu ngomong atau dengan orang lain. Betul. Dan orang ustadznya ini tahu nggak itu ngomong dan narik, tahu nggak itu? Nggak tahu ya Pak Haji ya itu ya. Enggak tahu. Lah kalau nggak tahu ya itu urusannya dia dan sama Allah nanti. Bagaimana tahu orang itu ikhlas? Duitnya gede, ya kan pengen sembuh. Ya bisa aja Iya. ikhlas. Jadi orangnya nggak salah sebenarnya. Salah malahan. Orangnya nggak salah di titik itu aja yang Maksudnya salah. patung duitnya besar pasti dengan harapan sembuh. Kan belum tentu ikhlas. Iya, belum tentu Ngeluarinnya itu. Iya. Nah itu kan susah juga itu kalau mau bicara duit dengan ikhlas. Oh gitu, Ustaz. Tadi kasus Pak Haji, Pak Ustadz, itu akhirnya sampai ke cucu yang sakit dan akhirnya si orang ini mengeluarkan duit habis bahkan lebih untuk mengobati cucunya. Nah, dengan habisnya uang keluar untuk mengobati cucunya itu, apakah impas dia? Nggak bisa. Allah. Itu kan peringatan aja. Double. Utuh berarti yang itu Ustaz. Itu kan nggak ada akad sebenarnya. Jadi Allah itu mengingatkan di titik itu aja diingatkan. Jadi nggak bisa dikatakan impas. Karena nggak ada unsur yang lain, nggak ada unsur akadnya. Makanya tadi kan, lah saya kan nyulik istrinya Pak Haji, tadi udah jelas. Nah kalau saya minta maaf memang impas itu. Kan gitu. Pak Haji tahu kalau istrinya saya culik itu tahu. Saya maafin ya Pak Haji, istrinya Pak Haji saya culik. Dah selesai, emang gitu selesai. Pak Haji langsung, ya nggak apa-apa Ustadz. Asal dikasih makan. Kan ya nggak seperti itu. Ya kalau minta maaf ya dikembaliin, kan begitu intinya. Jadi harus ada yang dibicarakan, harusnya seperti itu. Nah Gamblang banget penjelasannya ya. itu memang harus belajar seperti kasus per kasus, jadi tidak bisa sembarangan. Makanya kalau ada orang dengan gaji 40 juta, kemudian dia bisa beli mobil mewah, hidupnya di Jakarta, ya itu bisa dipertanyakan. Walaupun maksudnya bukan suuzon kan kira-kira gitu. Enggak, Pak Ustadz, ya. itu kan dilihat. Logikanya. Dia punya rumah mewah kan gitu ya, rumah jelas beli sendiri. Kemudian dia istrinya juga itu, anaknya ya mewah, kemudian mobilnya mewah. Dia hidup di Jakarta, dia tidak ada kerjaan lain. Apa yang dia kerjakan? Kan gitu aja sudah. Iya, Ustaz. Saya yang pensiunan nih bukan mungkin akan banyak lagi bertanya ke Ustadz nih. Yang dulu-dulu itu minta kejelasan tentang
cara mendapatkan hartanya, solusinya, dan takut menghadapi cobaan atau ujian dari hasil perbuatan yang nggak baik itu nanti Pak Tung. Pak Tung juga mau nanya-nanya lagi nanti. Dia udah nggak ada tenaga, dia kan. Pusing mikirin berapa jumlah yang mau dikembaliin. Waduh, Masya Allah. Mau jual kucing nggak boleh sama Nabi. Begitu itu apakah itu bisa masuk surga? Katanya yang datang pengajian itu gampang masuk surga gitu. Nggak bisa. Susah masuk surga yang seperti itu. Hartanya itu banyak yang haram, kok mau masuk surga gimana? Dari harta dia gajian boleh lah ya. Kalau yang didapat itu dari gajiannya malah gede yang didapat, kan gimana coba? Iya. Sampingannya lebih gede. Salah gajinya nggak diambil. Justru karena gajinya kecil nyari sampingan. Ya itu namanya efisiensi itu tadi. Nah, ya itulah cara-cara orang untuk biar tidak bilang, nah, kamu tolong nyuri yang bagian ini ya, kan nggak mungkin ngomong begitu. Nah, inilah yang harus kita sadari. Sebenarnya Allah itu menceritakan gimana caranya mencari uang, mencari rezeki, jalan rezeki itu bagaimana. Itu sebenarnya dijelaskan banyak. Jadi wafis samai rizqukum, di langit ada jalan rezekimu. Itu kita harus mulai paham, mulai sedini mungkin sebelum kita itu mulai dari akhir balik itu belajar untuk dekat pada Allah Taala. Nah, bagi orang tua ajarkan anaknya itu seperti itu, ya, dekat dengan Allah. Kemudian apalagi kemudian diceritakan innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ini salah satunya ya, sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Orang tuanya mengajarkan kepada anak-anaknya. Nah, mengajarkan kebaikan pada anak-anaknya ini satu, itu tugas orang tua insya Allah sudah benar masuk. Jadi orang tuanya tidak dikatakan salah oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, mengajarkan kebaikan pada anak-anaknya, berarti anaknya diajarkan untuk berbuat baik yang nanti Allah itu menyiapkan rezekinya di masa akan datang. Nah, seperti itu, ditunggu terus diajarkan, tidak dengan penekanan, tidak boleh. Kenapa? La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Itu harus dijalanin terus-menerus sehingga keluarga itu menjadi keluarga baik. Gitu. Nah, disinilah yang harus kita kerjakan itu begitu, mendapatkan rezeki yang halal, thayyib, bahkan berkah pun itu sejak awal sudah disiapkan. Bukan masa depannya disiapkan, ibadahnya yang disiapkan sebenarnya. Kalau kita mengakui Allah itu ya maha memberi rezeki, ibadah kepada Allah Ta'ala inilah yang disiapkan. Kemudian ada orang lain, oh ini kamu ingin sukses, baca ini, baca. Enggak bisa seperti itu. Itu Allah itu seperti pembantunya aja, disuruh-suruh dengan ini dikasih, enggak. Itu malah bisa menjadi istijrat bagi dia. Kalau orang itu meminta dunianya dikasih oleh Allah Ta'ala bagi orang yang dipilih oleh Allah. Tetapi nanti di akhirat dia masuk neraka, jelas. Dibayarnya di dunia ya? Dibayar di dunia tapi dipilih oleh Allah. Dipilih itu maksudnya apa? Orang yang menggunakan amalan tertentu, gaya tertentu, bisa aja orang itu dipilih oleh Allah Ta'ala dikasih. Yang lainnya pakai amalan yang sama, enggak dikasih sama Allah Ta'ala. Karena dipilih oleh Allah. Yang dikasih itu yang dipilih, jelas sekali dalam surat Al-Isra itu diizinkan, jadi bukan Allah ridho. Nah, tapi dia nanti semuanya dua-duanya masuk neraka, sudah dijelaskan itu. Tapi banyak orang nggak mau tahu. Karena apa? Karena kekayaan itu adalah salah satu nafsu duniawi yang dia mau kejar sebenarnya. Itu seperti itu. Kekayaan, nama dan sebagainya itu kan duniawi sebenarnya, dia mau kejar. Sehingga lupa yang harus dia kerjakan itu apa, itu lupa sebenarnya. Nah, disinilah sebenarnya ajaran-ajaran Islam itu dilanggar, rata-rata itu dilanggar. Contoh, umpamanya kalau kamu sakit baca ini, baca ini. Oh, yang suka nyuruh baca-baca mati akhirnya. Lalu gimana coba? Kalau kamu sakit baca ini pasti akan disembuhkan, dikabulkan sama Allah. Bacalah terus ya mati dia. Nanti kalau mati, oh itu kan takdir Allah. Enggak bisa ngomong seperti itu. Kalau kamu ngomong berani ngomong pasti dikabulkan, pasti kamu nggak akan bisa mati.
Iya. Karena dia umurnya mintanya panjang. Itu harus mikir. Lah orang Islam itu kalau udah diomongin seperti itu, ngikut, nggak mau pakai otak sudah. Karena itu nafsunya ngikutin. Nafsunya ngikutin. Jangan, kita itu manusia masih punya nafsu. Rem lah. Nalar nggak itu kalau kita pakai otak? Banyak yang sudah tidak berhasil. Kenapa harus diikutin terus-menerus? Belajarlah tauhid dengan sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala. Paling tidak belajar tauhid sungguh-sungguh niatnya karena Allah itu di akhirnya berpahala. Maaf Ustaz, kalau dakwah itu termasuk kerjaan juga atau? Nah, kalau dianggap kerjaan ya kerjaan. Itu ya dunia. Jadi nggak bisa dakwah itu dikatakan langsung akhirat, belum tentu. Itu bisa aja tergantung niatnya. Kalau niatnya karena Allah Ta'ala, pada saat dia itu dakwah, dia digaji berapa, dia terima dengan ikhlas karena Allah, nah itu baru itu akhiratnya. Tapi kalau dia itu di dakwah, dia digaji kecil, dia bersungut-sungutnya, nah itu dunia, dia yang dia kerjakan. Dan itu nggak perlu orang lain tahu, dia bersungut-sungut dalam hati itu sudah langsung ditulis oleh Allah Ta'ala itu dunia yang dia kerjakan, bukan akhirat. Nah itu walaupun dia dakwah, dia tetap mengerjakan dunia. Walaupun dia juga dakwahnya tuh ngomong kamu nyari dunia aja, terus lupa dia sendiri manusia. Kan dia bukan malaikat. Gak boleh. Dia perlu penghasilan juga. Lah iya kan ngomong lah, kamu kenapa kamu itu nggak ngasih aku, ngasih cuma umpamanya 8 juta umpamanya, umpama lah ya. Nah kan saya punya istri, saya punya anak, saya harus hidup. Nah itu kan dunia di akhirnya. Nah, itu benar itu. Mengedepankan. Lo kalau memang dunia ya benar-benar aja, tapi kalau dia inginkan yang dia cari itu adalah pahala akhirat, ya belum bisa dikatakan itu berpahala di akhirat nantinya. Itu di dunia. Kalau momennya dia itu pakai bismillah, betul bismillah apa enggak? Bismillahnya dia betul sampai ke hati apa enggak? Bismillah itu hanya di lisan kok. Kalau kita belok aja bisa. Orang itu sholat, udah dikatakan sholat itu nanti bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ayo dia tetap jalanin. Banyak yang jalanin, nggak usah berbuat keji dan mungkar, tapi maki-maki orang setiap saat. Lah ya sama aja, orang kan sakit hati. Kan nggak boleh seperti itu. Udah dikatakan itu umumnya dia sholatnya bagus. Enggak juga. Jadi semua harus dikerjakan. Bukan hanya sholatnya saja, semuanya. Makanya diceritakan, sesungguhnya orang yang mulia di depan Allah Ta'ala adalah orang yang takwa. Di situ itu menceritakan bahwa Allah tidak melihat bangsa, tidak melihat baju, tidak melihat ini. Allah hanya melihat ketakwaan. Entah dia orang Afrika, orang Cina, orang Eropa, orang Rusia, orang Indonesia, orang Arab. Kalau memang dia tidak takwa, ya Allah tidak menganggap mulia. Kalau dia takwa, ya Allah akan menganggap mulia sebenarnya. Nah ini orang harus paham yang seperti itu. Kemuliaan itu dari ketakwaan. Takwa itu yang mana ya sehari-hari kita kerjakan. Saya itu punya pesantren, umpamanya. Saya nyuruh orang itu, ini pesantren saya yatim piatu ini. Nyumbanglah. Apalagi ini ada hafiz Quran. Tapi di balik ini nyuruh untuk sedekah ke pesantren saya itu punya ada selingan di sini. Kalau banyak kan saya bisa ikut andil di situ. Menikmati. Ikut menikmati. Dia tahu persis. Tapi pengen kaya boleh ya Ustaz? Kalau pengen kaya boleh, tapi caranya sebenarnya. Kalau pengen kaya mah boleh. Orang Islam kalau bisa itu pengen kaya boleh silahkan. Tapi caranya benar nggak? Kalau mau caranya ya nggak benar ya nggak boleh. Walaupun itu kecil, ya nggak boleh walaupun kecil. Lah kalau mamanya Allah memberikan izin kepada saya untuk diberikan rezeki yang lebih daripada teman-teman yang lain, ya itu kan haknya Allah kan, bukan saya. Saya kan hanya mengerjakan apa yang saya kerjakan aja. Kalau Allah memberikan caranya ya. Yang penting kan caranya. Caranya benar, seperti ini. Iya, niatnya benar, lurus dan lain-lain dan sebagainya. Kan begitu. Nggak segampang orang mikirin sebenarnya. Nggak ada hubungan yang lain. Nah itu juga sama seperti saya berdagang di toko, saya jualan biasa aja. Kalau saya nagih dengan toko yang lain ya bukan dikatakan bahwa oh kamu riba, oh nggak seperti itu.
Kalau saya naikin dikit dengan toko lain, ya nggak bisa seperti katakan itu riba. Itu bukan riba. Nah, itu keuntungannya dinaikkan lebih daripada yang lainnya. Kan begitu. Kan bukan dikatakan riba seperti itu. Itu kan menyusahkan orang lain. Ya nggak juga. Kalau nggak mau, ya biasa aja. Kalau mamanya saya turunkan, kan begitu. Itu dinamakan sedekah. Ya nggak bisa sedekah. Oh ini jual beli kok bila dikatakan sedekah gimana? Kalau memang saya di titik itu saya sudah untung, ya nggak ada masalah. Terus akhirnya saya didatengin sama toko yang lain, kamu kok harganya kamu rendahin gini-gini lah. Kamu untungnya berapa? Saya untungnya 100.000. Lah kamu untungnya berapa? Saya 250.000. 250.000 aja saya masih di bawahnya dia. Lah kan masih untung saya. Lah kok masih di bawah? Lah kan di bawah aja sudah untung banyak. Ya saya turunin lagi karena mau hancur. Bagaimana? Mau saya samain nggak? Samain aja. Kan dia juga paling nanti tanya, kamu pulangkan di mana? Kan gitu. Emang kan orang kan begitu-begitu. Ya enggak. Nah itulah nafsu. Nah, seseorang seperti saya mendapatkan, saya bisa kulahkan barang dengan harga yang murah, itu kan atas izin Allah sebenarnya. Begitu cara memandangnya, cara mencari. Iya betul, itu atas izin Allah, bukan saya yang hebat. Saya kan bisa cari, oh itu dosa, itu bermain saya Tuhan, nggak boleh. Seperti umpamanya rezeki itu tidak disangka-sangka. Saya tuh sampai sekarang berpikir, emang rezeki itu nggak bisa disangka. Kalau rezeki itu dari pekerja, ya itu disangka karena sudah bekerja. Sehingga gajinya jelas bulanan. Tapi menurut saya tetap itu tidak bisa disangka. Kenapa Ustaz? Satu, suatu ketika istri, anaknya sakit dan sebagainya, habis rezekinya. Dari mana dia gunain uang yang sebegitu? Itu nggak akan bisa disangka. Disangka itu maksudnya apa? Emang dapat terus? Enggak, hilang juga nggak disangka. Orang itu selalu yang namanya rezeki itu tidak disangka-sangka itu dapatnya. Mbok ya mikir rezeki yang tidak disangka-sangka itu hilangnya juga nggak disangka-sangka. Nggak pernah itu saya mendengarkan teman-teman dakwah itu rezeki yang tidak disangka itu adalah hilangnya. Padahal hilangnya rezeki dia dari kerjaan yang baik itu bisa menjadi penguji. Bagi orang itu tetap nggak dia itu sujud kepada Allah Ta'ala. Kalau dia memang bersyukur terus, suatu ketika diambil oleh Allah Ta'ala, gerundel, kan ketahuan. Berarti selama ini dia bersyukur itu hanya ngeluh-ngeluh Allah, mengeluh-elukan Allah aja dia. Bukan hatinya, bukan. Sekali diuji ngeluh. Ayo Haji C itu nggak pernah ngeluh. Amin amin ya Allah amin. Kalau ngeluh ditinggal beneran. Jadi rezeki yang tidak disangka-sangka itu jangan berpikiran bahwa itu dapatnya dari mana. Boleh, benar. Sekarang kalau orang kerja, boleh dari kerjaan itu dia dapat rezeki. Sebelum dia kerja itu dari mana? Dari daftar, dari ngelamar. Betul. Emang kakinya punya siapa? Emang tangan buat nulis itu banyak siapa? Emang matamu buat lihat itu banyak siapa? Telingamu untuk dengar pada itu milik siapa itu? Allah. Rezeki yang tidak pernah disangka itu di titik itu. Bagaimana seseorang bekerja menggunakan otak, menggunakan mata, menggunakan telinga, menggunakan mulut, menggunakan tangan dan kaki. Dia itu hanya mensyukuri uang yang datang. Dia tidak pernah mensyukuri yang dia diberikan oleh Allah Ta'ala. Itulah rezeki yang tidak disangka dalam bentuk bukan yang datang gedebuk 1 miliar, 5 miliar. Bukan. Makanya kalau saya bilang, apapun katanya, rezeki itu tetap tidak disangka-sangka. Karena kita itu sebenarnya malas untuk bersyukur. Makanya kalau diambil sama Allah Ta'ala, ngapain kamu ngeluh? Kamu sendiri bersyukur itu kurang. Apa kurangnya? Saya kalau dapat bulanan itu saya bersyukur. Kamu tahu nggak? Kamu rezeki kamu itu bukan di uangnya itu bonus. Rezeki kamu itu ya kamu bisa ngelangkah kerja, kamu bisa kerja tangan, kamu bisa ini. Bisa beribadah. Bisa beribadah. Itu aja masih kamu gunain untuk berbuat julid ini gitu, gini. Ya sudah. Dari mana? Akhirnya orang nggak bisa hancur semua. Makanya orang itu sangat sedikit
diceritakan oleh Allah Ta'ala yang bersyukur kepada Allah Ta'ala itu sangat sedikit. Nah ini yang harus kita ketahui. Bukan ngejar masalah uangnya aja sebenarnya. Rezeki yang tidak disangka, semua rezeki itu tidak akan disangka oleh manusia. Karena menurut saya itu tertulis dalam kitabullah yang memang kita bisa aja kita nggak membaca. Wong Quran di depan mata kita aja baca juga nggak ngerti-ngerti. Rezeki yang tidak disangka itu mikirnya rezeki dapat begitu, emang begitu aja? Kan nggak seperti itu. Tangan, mata, mulut, iya itu karunia, betul. Tapi pernah itu disyukuri. Berapa puluh tahun itu tidak pernah bersyukur pada Allah Ta'ala. Itu dosa itu tangannya, itu dosa itu otaknya untuk berpikir seperti itu. Dia tidak pernah bersyukur, dia hanya bersyukur untuk bonus. Itu kan bulanan, itu kan bonus menurut saya. Bukan rezeki, bonus. Nah ini yang harus kita pikirkan. Karena selama ini orang itu hanya mikir dapat uangnya. Rezeki yang tidak disangka-sangka itu dia bangun tidur itu yang tidak disangka itu sebenarnya itu udah rezeki itu. Masih bisa hidup. Bisa hidup, bisa bangun tidur, sholat, tahajud, baca Quran, nunggu subuhan. Itu rezeki itu di titik-titik itu. Nah inilah yang harus kita ketahui dan harus kita jalankan. Itu yang harus kita syukuri. Bisa jadi uang itu menipu keimanan kita itu, Mas. Nah, memang dunia itu kan hanya sandiwara sebenarnya. Kalau mencari uang itu kan sebenarnya hanya mau bermain sinetron mencari uang aja. Itu sebenarnya apa sekarang diberikan. Saya mau diizinkan oleh Allah Ta'ala bisa tahu penyakit ini, gagal ginjal dari mana, jantung, klep jantung bocor, bengkak jantung dari mana. Saya bilang semua itu ilmunya Allah Ta'ala. Kenapa saya tahu, kenapa yang lain tidak tahu? Allah, saya nggak ngerti kalau itu jangan tanya saya, tanya sama Allah aja. Kalau kamu hebat, tanya sama Allah, jangan tanya sama saya. Kan gitu, tanya sama guru-guru kamu, kenapa kok kamu nggak ngerti, kenapa? Gitu loh. Kalau umpamanya saya ditanyain, lah Ustadz kan ada yang ngasih tahu, siapa? Jin. Saya ajak ngomong orang yang ngomong gitu. Saya tanya sama kamu, kamu pernah tahu jin itu bisa tahu tubuh manusia? Saya tanya sama orang yang ngomong begitu, saya berani tahu. Kamu tahu nggak jin itu bisa tahu tubuh manusia apa enggak? Saya tahu, saya tanya pasti. Lah saya tuh tahu kalau jin itu nggak tahu tubuh manusia. Lah kok dia bisa ngomong, ilmu saya dari jin itu dari mana? Oh dia sendiri jin juga nggak tahu asal ngomong. Emang mulutnya itu dari mana? Mulutnya dia itu diajari sama gurunya. Nah, sama mulut gurunya. Pakai otak dulu sebelum bicara. Gitu. Saya itu meneliti, bukan ngarang. Meneliti. Serius. Stroke itu dari mana awalnya? Parkinson itu dari mana? Kemudian gejala HNP, penyempitan saraf kejepit itu dari mana? Lalu itu kan semuanya kan belajar. Dari mana ilmu itu? Dari Allah. Nah kan begitu. Kalau ada orang umumnya itu kalau nggak ada gurunya setan. Lah, ya memang kalau nggak belajar Quran nggak ada gurunya itu benar setan. Lah ini kan sama. Dokter yang menemukan obat itu setan semua itu berarti. Betul nggak sih? Iya. Karena nggak ada gurunya. Karena nggak ada gurunya. Yang menemukan obat itu kan karena coba-coba aja tiba-tiba berhasil kan gitu. Tapi memang benar-benar tiba-tiba berhasil menurut dia. Bukan, itu diizinkan oleh Allah Ta'ala berhasil. Termasuk rezeki tadi. Ya termasuk sama seperti rezeki tadi. Jangan mengorek sesuatu yang tidak tahu. Makanya kalau saya mau ngomongin masalah apa, kantor dengan saya kasih jalan keluarnya. Ayo, jangan ngomong. Jangan menularkan dosa jariah kalau saya gitu. Nah, itu sama rizki. Kalau dia itu caranya seperti itu, kamu tidak mendekatkan rezekimu pada Allah Ta'ala. Kamu merusak rezekimu dan rezeki di akhiratmu itu kamu rusak sendiri. Loh kok dirusak sendiri? Lah kamu sudah fitnah yang lain-lain, itu rezekimu kamu rusak sendiri. Tidak boleh seperti itu. Nah inilah menjadi satu pengetahuan bagaimana cara kita mencari rezeki harus kita lakukan. Nanti dalam mencari rezeki yang halal pun itu banyak sekali ujian.
rintangan dari Allah Ta'ala. Dia gigih nggak di titik itu. Kalau dia putus asa ya dia nggak bisa sampai begitu. Kalau dia nggak gigih ya udah. Sama seperti orang. Kalau dia itu kerja di kontraktor ya dia gigih nyari efisiensi. Sama semuanya, mau gigih di mana? Mau gigih di jalan Allah atau mau gigih cari efisiensi? Itu yang dapat duitnya, dia nggak ikut kerja, sama yang dapat duit, dia ikut kerja, dosanya sama, Pak. Ya lebih banyak yang ikut kerja. Yang nggak kerja juga ikut dosa. Ya dia dapat uang yang abu-abu. Kalau dia tahu Ustadz ya, kalau dia nggak tahu? Kalau dia nggak tahu ya normal aja, biasa. Waduh. Kalau dia tahu ya abu-abu dia tahu. Kalau dia tahu dia harus buang itu uang itu ke yatim piatu karena memang banyak yatim piatu yang membutuhkan kan begitu. Seperti itu. Memang harus. Kalau memang itu kerjaannya berhubungan dengan negara, kembalikan mana masukan negara, pos-pos negara. Kalau memang negara punya apa namanya nomor rekening, masukin aja nggak apa-apa. Atas nama siapa? Ya enggak, yang penting niat sudah ngembaliin gitu. Kan nggak ditulis di situ, tulis mah ketangkep KPK gitu. Ya ini yang ngajarin yang lurus, bukan ngajarin yang dianggap baik manusia kan. Bisa aja saya dianggap tidak baik bagi orang tertentu. Nah, harusnya Ustadz itu bilang ke negara, memang bisa seperti itu, ya bisa lah. Tapi memang sebenarnya orang-orang sudah pada tahu memang di titik-titik itu titik-titik kebocoran istilahnya. Pada tahu sih sebenarnya, cuma ya harus diketahui aja. Makanya harus belajar mulai hari ini, mulai hari kemarin-kemarin, belajarlah tauhid dengan baik. Jadi kalau memang dakwah ya dakwah biasa. Loh saya itu dakwah itu berkali-kali juga dibayar cuma 23.000, 25.000, saya tetap datang. Saya tetap datang. Kenapa? Oh, saya kan dakwah, saya bukan minta uang. Bukan tujuan utamanya itu. Enggak. Nanti kalau saya dapat yang di situ, kemudian ada teman yang mau dakwah, saya kasih yang di 25.000 situ. Lah itu kan sudah berhitung itu namanya. Cari yang besar ya? Cari yang besar. Malah kan jadinya gitu. Ya pura-puranya. Ya bukan pura-pura, ya emang benar-benarnya dia membantu temennya yang nggak ada dakwah kan gitu ya. Tapi terus dia nyengir gitu ya Pak Ustadz ya. Karena dia sendiri dengan murkanya menerima semua ajakan dakwah itu diterima, kemudian dia tanya satu-satu, dipilih. Ya monggo silahkan, mau yang begitu sih silahkan aja kalau menurut saya. Silahkan, nggak ada masalah. Tapi ya semua masing-masing kan di hadapan Allah, bukan di hadapan kita manusia. Di hadapan manusia itu bisa tertipu manusia yang lain, tapi di hadapan Allah insya Allah nggak akan tertipu. Makanya supaya saya tenang, saat kerja di tempat yang iya haruslah. Quran itu untuk kaum muslimin dan orang-orang biasa yang non muslim. Kalau istilahnya kita itu disuruh dakwah oleh Allah Ta'ala, dakwah. Kalau Allah menyuruh kerja, kerja. Dan di dalam Quran itu memang ada untuk dakwah dan ada untuk kerja. Jadi seorang ustadz ya harus kerja. Kalau dia dakwah untuk kerja ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang ada sesuatu terseok-seok ya jangan salahkan keadaan kalau yang seperti itu. Jangan mengeluh. Jangan menggerutu, ngeluh dan sebagainya ya nggak bisa. Seperti mau itu. lillahi ta'ala ya Ustaz. Emang harus lillahi ta'ala, sehingga kayak umpamanya saya diundang di 23.000, 25.000, saya tanyain, kenapa Ustaz masih sini? Lah, saya kan dakwah, saya kan nggak nyari amplop. Enggak, saya dakwah. Jadi titiknya dakwah ya dakwah. Ya begitu. Ya biarin mereka yang menilai. Oh, kalau si Ustadz ini ya biarin aja. Ya saya diem aja nggak ngomong. Itu kan nafsi-nafsi ya. Akhirnya nanti dia bawa sendiri orang-orang itu atau yang para pendakwah itu atau yang pekerja-pekerja itu dia bawa nanti di akhirat. Yang menemani itu nanti ya amalnya, mau amal baik, mau amal buruk ya amalnya itu yang menemani. Seperti itu. Jadi kalau memang mau mencari rezeki yang baik, halal, thayyib seperti itu, jangan main-main. Karena rezeki itu akan ditanya betulan di akhirat. Jadi nggak bisa main-main.
Kalau di akhirat ya sudah nggak bisa ngomong karena harus dikerjakan. Gitu. Oke. Gimana Pak Eko? Kita kembali ke jalan yang benar. Harus. Pak Haji ya? Iya. Masya Allah. Baik Pak Ustadz. Ya kamu mau kembali ke jalan benar kan memang sudah pensiun. Coba kalau belum pensiun. Nah itu ya dilalahnya gitu. Itu Karena rezeki juga kali Ustaz dikasih pensiun. Saya menganggap Tung itu pintar. Oh, sangat pintar kan. Pintar dia. Makanya ngomong begini itu setelah pensiun aja. Sebelum pensiun nggak mau ngomong. Nggak mau. Itu pintar itu namanya. Walaupun temennya langsung maki-maki dia, biarin aja nggak apa-apa dimaki-maki. Emang resikonya begitu, mau gimana apa? Ya bisa aja umpamanya bilang sama dia, Pak Tung, kalau bisa itu kalau ada proyek, paling tidak saya kasih Fortuner lah, bilang gitu umpamanya. Umpamanya, atau CRV lah umpamanya. Nah kan itu kan macam-macam seperti itu. Nah itulah cara-cara orang untuk menjerumuskan dirinya sendiri itu kan kedoliman ya nanti di akhirat. Ya masuk ke neraka. Neraka itu kan persoalannya itu kan nggak sama seperti kita makan di dunia itu harta haram itu sekitar 60 tahun, kemudian besok di neraka itu diguyur timah panas, besi panas itu 60 tahun ya walau alam ya nggak tahu. Mau kapan selesai juga nggak tahu. Sementara gitu. sehari di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Masya Allah. Berarti 60 tahun di Sudah banyak sekali golnya itu. berarti 60 tahun di dunia itu bisa aja sebenarnya hanya cuma 20 menit di neraka. Mungkin semenit. Semenit udah hancur-hancur minah itu ya. Nggak taunya semenitnya itu memang mataharinya nggak jalan-jalan itu loh. Ini kok kayaknya udah 2000 tahun tapi kok matahari di situ aja gitu. Kali ya. Jadi nggak taunya itu kamu dihukum hanya 2 hari. Oh 2 hari insya Allah kuat lah kan. 2 hari itu matahari di sana. Nggak terbenam-benam. Nggak terbenam, nggak tahu. Geser dikit juga enggak. Ya begitulah. Baik, Pak Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Walaupun ini sangat memilukan hati ya. Berat banget ya, Pak Haji ya. Iya, tapi ini rezeki juga kita dikasih ilmu. Alhamdulillah, masih dikasih kesempatan untuk mohon ampun. Mudah-mudahan insya Allah ya. Balikin. Nah, sahabat beriman. Yang penting niat balikin dulu ya. Betul Pak Haji. Akhirnya waktu jualah yang memisahkan kita. Demikian tadi perbincangan kami dengan guru kita Pak Ustadz Danu. Banyak sekali hal yang mesti kita pikirkan ulang. Jadi memang hidup ini harus banyak-banyak berpikir ulang. Iman harus didorong dengan perilaku yang baik gitu Pak Ustadz ya. Nih, saya tambahin tuh. Kalau memang kita berbuat salah, udahlah kita mending mohon ampun. Kalau memang kita sendiri itu banyak uang yang kita pakai bukan uang benar, yuk kita kembalikan. Barangkali saya sama teman-teman beriman sama. Yuk sama-sama mohon ampun dan ngembaliin. Itu dah. Demikian tadi perbincangan kita, sahabat beriman. Sampai jumpa di video selanjutnya, di konten-konten kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.